Bab 612. Aku akan memperlakukan dia seperti anakku sendiri. Mommy, apakah kamu sadar setelah kembali ke China, kamu tidak suka dekat dengan anakmu lagi? Glenn menjadi tidak bahagia. Ketika Glenn membalas seperti itu, Audrey Han berpikir sejenak, dan merasa itu benar. Setelah kembali ke negara ini, terutama ketika Colden Ye muncul, Audrey Han tidak terlalu memperhatikan Glenn lagi. Bagaimanapun Audrey Han tidak akan memberi kesempatan Glenn dan Colden Ye untuk saling bertemu. Audrey Han menghela nafas dan lanjut mengetik. Maaf, Glenn, ini karena kesalahan Mommy. Ibu akan segera mengurus semua hal, lalu akan menjemputmu. Betulkah? Tentu. Maka Mommy harus berjanji pada Glenn, tidak peduli apapun yang terjadi Mommy tidak boleh mengusir Glenn pergi. Setelah membacanya, Audrey Han merasa sedih. Dia benar-benar bukan ibu yang jahat. Mommy janji jika ibu mengusirmu pergi lagi, maka Mommy adalah seekor anak anjing. Mommy, mencintaimu. Mencintaimu. Melihat kalimat ini, wajah Audrey Han kembali tersenyum, dan ketika dia hendak membalas pesan itu, dia tiba-tiba mendengar suara rendah seorang laki-laki dari belakang. Jika kamu berpikir seperti begitu, mengapa tidak membawanya kembali? Suara tiba-tiba ini mengejutkan Audrey Han hingga ponselnya jatuh. Tanpa sadar mata Audrey Han melebar, merasa detak jantungnya hampir berhenti. Reaksinya membuat Colden Ye mengerutkan kening, mengerucutkan bibirnya yang tipis, dan mengangkat tangannya untuk mengambil ponsel yang jatuh. Tetapi sebelum dia menyentuh ponselnya, Audrey Han segera menahannya. Colden Ye menundukkan kepalanya, hanya untuk melihat mata indah dan panik Audrey Han. Setelah berpikir sejenak, bibir tipis Colden Ye terbuka. Kenapa begitu gugup? Napas Audrey Han tidak stabil dan tidak menjawab kata-katanya. Takut aku akan melakukan sesuatu padanya. Ekspresi Colden Ye tampak sedikit jelek, menatapnya dan bertanya, kamu sudah memiliki seorang putra, tetapi aku belum pernah melihat anak itu, bahkan sepatu dan kamarnya kamu kunci. Apakah kamu takut jika aku bertemu dengannya, maka aku akan melakukan sesuatu hal yang tidak baik padanya? Audrey Han. Kenyataannya adalah karena Glenn terlihat sangat mirip dengan Colden Ye, Audrey Han takut jika dia bertemu dengan Glenn, maka akan muncul berbagai pemikiran, jadi dia tidak berani membiarkannya bertemu dengan Glenn. Tidak, tentu saja dia tidak bisa mengatakan hal ini. Dia menggigit bibir bawahnya dan masih tidak menjawabnya. Tetapi di mata Colden Ye, dia merasa Audrey Han sengaja menyembunyikan anak itu. Setelah memikirkan hal ini, dia berkata, kamu takut aku tidak bisa menerimanya. Karena itu adalah anak mantan suamimu, jadi kamu khawatirkan. Audrey Han menghindari tatapannya dan merasa ponselnya sedikit gemetar, dan pura-pura tidak peduli. Tangan besar seorang pria menempel di pinggangnya, berkata, kamu ini wanita bodoh, mengapa aku selalu berpikir seperti itu? Jelas-jelas. Aku telah menerima anak ini sejak 5 tahun yang lalu. Setelah mendengarnya, Audrey Han tidak bisa menahan diri untuk melihatnya lagi. Apakah menurutmu anak lebih penting dari dirimu? Meskipun aku tahu bahwa itu adalah anak mantan suamimu, tapi anak ini juga anakmu. Asalkan kamu setuju, aku akan memperlakukannya seperti anakku sendiri. Audrey Han. Karena Audrey Han sudah memikirkan 1000 jenis pemikiran di hati Colden Ye, tetapi dia tidak memikirkan yang ini. Dia belum pernah melihat Glenn sampai sekarang, jadi dia selalu berpikir bahwa Glenn adalah anak dari mantan suaminya. Tetapi bahkan setelah mengetahui bahwa Glenn adalah anak dari mantan suaminya, dia masih ingin tinggal bersamanya tanpa ragu. Colden Ye. Aku tidak memaksamu. Melihat tatapan matanya yang kusut, Colden Ye tahu bahwa dia mungkin perlu waktu untuk memikirkannya, jadi dia berbicara dengan ringan, aku akan memberimu waktu untuk memikirkannya. Beri dia waktu untuk memikirkannya. Apa yang ditangkap Audrey Han, jika kamu memberi aku waktu untuk memikirkannya, maka kamu harus memberiku ruang, kan?
Golden Ye menatapnya dalam-dalam, ingin mengusirku. Kamu terus ada di sisiku setiap hari, bagaimana aku bisa memikirkannya? Setelah berpikir sejenak, bibir tipis Golden Ye sedikit berkedut. Oke, kalau begitu aku akan memberi kamu waktu untuk memikirkannya. Kamu butuh sendirian kan? Berapa hari? Berapa hari? Bagaimana bisa dalam beberapa hari? Audrey Han mengerutkan alisnya. Beberapa hari tidak cukup. Golden Ye mengangkat alisnya, lalu berapa lama waktu yang kamu butuhkan? 1 bulan. Tanpa ragu, Audrey Han mengatakan jawabannya yang ada di dalam hatinya. Malam itu dalam. Matanya dalam, wanita ini benar-benar berani memberi syarat, dalam waktu sebulan, sama dengan menginginkan nyawanya bukan? Memikirkan hal ini, Golden Ye langsung menolak, tidak. Tidak. Audrey Han juga tidak senang, mengapa tidak? Kamu bertanya kepadaku berapa lama? Lagi pula, aku hanya perlu sebulan. 1 bulan. Golden Ye menyipitkan matanya, menundukkan kepalanya dengan cepat, dan berkata, tidak apa-apa jika kamu membiarkan aku tidak berhubungan seks selama 5 tahun. Sekarang aku sudah menikmatinya lagi, sekarang kamu melarang Ji selama sebulan lagi. Apakah kamu ingin aku mati? Kalimat terakhir diucapkan di telinganya, dan ketika dia mengatakannya, dia sengaja meniup telinganya, menyebabkan Audrey Han gemetar. Orang ini benar-benar pria yang mesum. Audrey Han memalingkan wajahnya, menghindari bibir tipisnya dan berkata, aku tidak peduli padamu. Singkatnya, jika kamu setuju. Jika tidak, maka aku tidak akan pernah mempertimbangkan masalah ini lagi. Apakah ini artinya kamu mengancamku? Ya, oke. Golden Ye mengerucutkan bibirnya, dan kemudian tersenyum, aku saja bisa memberikan hidupku padamu, apalagi yang tidak bisa aku setujui. Audrey Han menahan napas dan tidak berbicara lagi. Setelah beberapa saat, Golden Ye bangkit lagi, dan Audrey Han mendapatkan kembali kebebasannya. Dia mengeluarkan ponselnya melihatnya. Glenn tidak mengirim pesan apapun. Setelah Audrey Han memikirkannya kembali, dia tidak membalas lagi. Sebagai gantinya, dia menoleh dan menatap Golden Ye, yang sedang duduk di sisi tempat tidur, merapikan kerahnya, dan menatap dalam-dalam, beberapa orang yang mengikutiku hari itu, apakah kamu sudah mengetahui sesuatu? Golden Ye berhenti sejenak, mengingat kembali sesuatu yang Siska Su katakan padanya, dan kemudian berkata dengan dingin, tidak. Tidak. Audrey Han mengerutkan kening dan berkata, sudah beberapa hari, kan? Kamu belum menemukannya. Golden Ye menoleh ke belakang. Alisnya mengernyit tanpa sadar, jika Audrey Han mengetahui orang yang melakukan hal ini, sama saja dia sedang merobek luka lamanya. Jika Golden Ye tidak mengatakannya, maka kesan kehebatan Golden Ye di mata Audrey Han akan menurun. Dia adalah seorang CEO dari Yes Corp, masa seorang pemuntit saja dia tidak bisa menemukannya. Betapa konyolnya itu. Audrey Han sangat pintar, melihat kesunyiannya, tatapan matanya tiba-tiba berubah, kamu sudah mengetahuinya bukan? Golden Ye tidak bisa memberitahuku. Golden Ye segera bangkit, merapikan bajunya kemudian berkata. Singkatnya, tidak ada yang akan mengikutimu lagi, kamu akan aman beberapa waktu ini. Bersambung.